seperti bawang yang dikupas, satu-satu dikupas-kupas, itulah kita untuk Tuhan melawan setiap kita, dan Tuhan akan memulihkan setiap kita. Jadi pemulihan manusia batinnya kita, jiwa kita itu adalah diperbaharui hari lepas hari, ya. Jadi katakan diperbaharui hari lepas hari. Diperbaharui hari lepas hari. Ya, berarti mau diperbaharui hari lepas hari. Jadi saya katakan sama Sister Weni, sudah 5 bulan kamu bersama-sama dengan kami. Ya, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Ya banyak yang dia dapatkan dari sebelumnya, ya tidak bisa instan. Ya, bagaimana kalau dia untuk mulai baru ibadah kan, Papi bilang, Weni, every time you come to worship, ini saya ya, but now, ya kan, kalau udah worship, Aryo, Isedo, ya, but now she can come. Ya, itu prosesnya kita atur lah gitu ya. Tapi dia termasuk kuat juga ya. Itulah kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan langsung saja. Yakobus 4 ya. Basicnya kita masuk surga, basicnya kita dipulihkan. Ya, lihat Yakobus 4 ayat 7, 8. Ya, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang membawa hati. Ya, bagaimana sudah ada yang bisa mengalahkan? Bagaimana sudah ada yang bisa melawan iblis, saudara? Itu yang nanti diserahkan di kelompok kita masing-masing ya. Jadi ini yang kita sharekan sore yang kasih dalam Tuhan. Jadi kemenangan apa yang sudah dapatkan. Ayat yang ketiga, karena ini tentang doa ya. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama 2-3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi jangan salah berdoa. Yang pertama, kamu tidak berdoa. Yang kedua, salah berdoa. Jadi tadi Mami Hari dibilang banyak berdoa, kah itu betul? Ya. Kamu tidak berdoa atau kamu salah berdoa. Apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Berarti dia doanya apa ini? Gitu ya. Berarti mungkin hal-hal lahiriah. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak tertarik dengan doa minta berkat, tetapi Tuhan tertarik dengan doa-doa pertobatan. Itu dia. Doa pengakuan dosa, doa mengandungi minta ampun kepada Tuhan dengan hati hancur. Itu doa minta kepada Tuhan supaya saya diberi kasih karunia, supaya saya taat kepada firman Tuhan. Doa supaya saya bisa melawan iblis. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari mana iblis bisa masuk? Karena iblis ini kalau udah masuk harus diusir keluar. Kalau dia mendekat di belakang Mama Hari tadi, ya tinggal diusir aja, karena dia di luar kan. Gitu ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, dari mana pintu masuknya? Yaitu hawa nafsu dan persahabatan. Dan ini pintu masuknya. Ya, jadi masuknya firman Tuhan ini kita dengar. Ada banyak pintu-pintu musuh itu bisa masuk. Pintu-pintu musuh yang harus saudara sendiri tutup. Gitu ya. Itulah inner healing itu. Ya, ada pintu-pintu yang musuh bisa masuk. Saudara ini kan tubuh, jiwa, roh. Tubuh fisik kita ini ada di alam fisik. Tubuh rohani kita itu ada di alam roh. Jiwa kita ini tengah-tengah. Ya, tengah-tengah ya jiwa. Jadi dari ayat 1 dulu. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Jadi roh saudara harus kuat. Roh saudara ya, hanya orang yang sudah lahir baru,
sudah dijamah oleh Tuhan, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dia berubah menjadi manusia roh. Kalau dia ikut roh, kalau dia belum percaya, terima Yesus, belum lahir baru, belum mengalami kasih Bapa, belum mengalami Tuhan secara pribadi, dia belum ada power, rohnya belum hidup. Basicnya itu dulu ya, karena saudara nanti kan akan mendoakan orang, saudara akan melayani jiwa-jiwa, kan saudara harus menginjil, saudara harus mengajar, saudara harus memberitakan firman Tuhan, saudara harus menginjil, melayani satu jiwa. Kayak satu ini aja berapa gereja yang layani, berapa pendeta yang layani, 10 aja kurang. Ya, itu untuk, makanya kita harus bersatu, satu hati mengasihi, satu hati berdoa, satu hati mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, karena untuk memenangkan jiwa itu kan banyak harga yang harus dibayar. Injil itu gratis, Yesus bayar dengan mahal. Ya, jadi gereja Tuhan Yesus adalah gereja Kisah Rasul 2. Yang masuk standar gereja Tuhan Yesus adalah gereja Kisah Rasul 2. Ya, setia beribadah, tekun berdoa, tekun dalam pengajaran firman. Kalau saudara sudah setia ibadah, puji Tuhan, upgrade kan lagi, upgrade, top up, GoPaymu, Grabmu, top up, oke? Udah setia ibadah. Arti ibadah itu saya harus seperti Kristus, ya. Puji Tuhan, ya. Doakan yang setia ibadah ini terus-terusan mengalami Tuhan, terus mau dipaharui hari lepas hari, terus mengejar Tuhan, karena waktunya udah gak lama lagi ya saudara. Jadi ini dia, bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh. Inilah jiwa dan roh berkelahi dia, ya. Jadi daging, hawa nafsu ini selalu melawan roh kebenaran. Sekalipun dia udah lahir baru, terima Yesus, kayak saya udah mengalami Tuhan, kayak Rasul Paulus sudah mengalami Tuhan, pasti juga berperang dalam hal ini. Makanya banyak berdoa supaya kita menang, roh kita harus menang. Kalau kita sedikit gak sehat, kita bisa kalah. Ayat yang kedua di situ dikatakan kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh satu, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berarti doa ini adalah doa untuk mengalahkan musuh yang ada di dalam kita. Kalau saudara mau punya banyak uang, saudara kerja aja pagi, siang, sore, malam, saudara bisa kaya lah. Habis itu saudara mati masuk ke LS. Kayak si Lukas 16, sibuk dia memperkaya, sibuk dengan usahanya, sibuk dia mengumpulkan hartanya, yang tidak berbagi, tidak ibadah mungkin, tidak doa, tidak puasa mungkin, tidak ingat healing mungkin ya saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Jadi inilah bagaimana dia bisa melawan iblis. Dia harus tutup dulu pintu-pintu ini. Kan? Karena perintah Tuhan adalah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Iblis yang mana ini? Ada yang di luar, ada yang di dalam. Ya, jadi kalau ada hawa nafsu, ada sifat-sifat daging, itu pintu masuk dia. Itu pintu masuknya untuk melemahkan kita. Itu pintu masuknya untuk dia masuk mengambil berkat saudara. Yang pertama bisa firman, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, kasih, semua yang dari Tuhan itu dia ambil. Umur panjang, hikmat, pewahyuan, kepintaran, ya, ketaatan kepada firman, pokoknya yang dari Tuhan yang diambil, ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Inilah, jadi bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi kita harus pemberesan dulu di ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kalau saudara berdoa, biarlah setiap kali kita mau berdoa, ya, kami juga diajarin seperti itu ya saudara. Setiap kali kita mau berdoa, yang kita butuh adalah suara Tuhan. Tuhan, menurut firman ini Yakobus 4, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, saudara harus ngomong. Sebelumnya kita harus minta ampun dulu. Jadi saudara waktu dengar saudara respon, saudara ingat
kita minta permohonan doa kita, ya, nomor satu yang harus kita doakan diri kita, saudara. Jangan suami dulu, anak, diri kita dulu. Kasihanilah dulu diri kita, kasihanilah dulu dirimu sendiri, supaya diri ini selamat. Ya, kasihani dulu diri sendiri. Mencintai Tuhan, mencintai diri kita sendiri. Jadi ketika kita bersih, kita bisa menjadi rumah doa yang kuat. Ya, jadi kita minta, ya, pertama kali harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Karena di sini dikatakan Allah, ayat yang ke-6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, jadi kita datang kepada Tuhan itu dengan kerendahan hati. Tuhan, saya ini manusia tanah, saya ini banyak dosa. Sebutlah dosa-dosa saudara sendiri, ya. Baru ampunilah saya Tuhan dari dosa dan kesalahan saya di pikiran saya, di hati saya, di perbuatan saya terhadap firman yang A, B, C, D sampai Z saya tidak taat. Ya, saudara sendiri minta ampun kepada Tuhan. Akui dosamu. Inilah orang rendah hati, saudara. Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Jangan yang kayak itu petantang, petenteng, dia aku udah pendeta, aku udah bisa khotbah, aku kasih perpuluhan, ya, aku udah bisa melayani berkhotbah, baru dia memandang rendah orang yang si pemungut cukai, ya. Justru Tuhan menolak. Jadi kuncinya adalah setiap kali kita datang kepada Tuhan mau berdoa, ya, kita doakan diri kita berdamai dengan Tuhan. Saya pikir, saya kan belum terima Yesus sudah ngaku dosa, tetap setiap kali, ya, setiap hari, 5 kali saudara berdoa, ya 5 kali kau datang dengan kerendahan hati. Kalau tidak, nanti Roh Kudus tidak buka. Padahal itu dosa, kita rasa itu bukan dosa. Karena ini kuncinya, kerendahan hati. Allah menentang orang yang congkak. Jadi ada satu pertanyaan juga dari seorang gembala sidang. Waktu kami berdoa bersama, ya, terus kami kan harus mendoakan teman-teman kami gitu yang lainnya. Dan Bapak Gembala ini dapatkan sesuatu dari Tuhan, ya, untuk disampaikan kepada temannya. Jadi di antara gembala dengan gembala, ya, Bapak Gembala yang tidak tahu masalah dia itu apa. Tapi Bapak Gembala minta, Tuhan, apa yang saya katakan kepada hambamu yang kau kasihi ini? Ini Bapak Gembala ini orangnya masih muda, baik, rendah hati, lemah lembut, karakternya, ya, sopan santun, menghormati Bapak-bapak Gembala yang lebih sedikit. Kita lihat orang dari karakternya, dia dari buahnya, dia sopan santun, rendah hati, hormat, gitu, ya. Terus orangnya lembut, gitu, ngobrol sama Bapak Gembala. Kebetulan kami satu tim. Waktu berdoa, Roh Kudus kasih tahu gini, setiap kali kita mau masuk dalam doa, kita mau minta sesuatu dari Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk diri saya? Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk jemaatmu? Kan karena hamba Tuhan kan mendoakan orang. Jadi mungkin dia punya pergumulan sekian lama. Jadi Tuhan menjawab doa dia melalui Bapak Gembala. Roh Kudus kasih sama Onsian. Onsian juga kan sudah dilatih. Sebelum minta sesuatu sama Tuhan hal-hal rohani, harus datang ini, rendah hati, pemberesan. Bahwa 1 jam yang lalu saudara tidak, banyak aku tidak, gitu kan? Itu kan udah dosa kan? Gitu loh saudara maksudnya. Ya. Udah aku bilang keringkan ini keringkan, itu kan dosa itu. Mungkin ya hal-hal yang mungkin tidak berkenan karena kita kan manusia daging gitu ya, manusia tanah. Kayak gitu saudara. Kan kita mau menghadap Tuhan yang adalah Roh Maha Kudus, Maha Suci, supaya Dia berkenan menerima kita. Manusia yang berdosa ini, Dia memang sudah menyucikan kita, tetapi tiap kali kita mau datang kepada Tuhan harus dengan kerendahan hati, supaya apa yang kita minta dapat. Terus supaya setiap masalah, permasalahan yang kita tidak tahu jalan keluarnya, nanti Dia kasih tahu. Tepat sasaran seperti anak panah itu langsung ke tengah. Itu sikap kita sama Tuhan. Baik juga sikap kita kepada hamba Tuhan, ya, dan sikap kita kepada sesama kita. Nah, Tuhan nilai dari situ, saudara, ya. Jadi jadi Onsian kan sebelum masuk dia udah langsung juga doa, karena sebelumnya dia dulu udah didoain sama Bapak Edi, ya. Jadi berdamai, minta ampun, ada pintu-pintu yang harus ditutup, ada 4 pintu, ada banyak pintu dosa, pintu ini.
diakui di hadapan Tuhan. Pintu dosa-dosa daging, saudara tahu kan? Dosa daging, dosa hati, dosa pikiran, gitu ya. Itu kan dosa itu. Ya, berdamai kepada Tuhan, minta ampun, baru sozo, baru merenungkan kira-kira apa yang Roh Kudus kasih tahu. Jadi Bapak Sian ini dapat sesuatu, dia kasih kepada temannya. Tuhan bilang, kau kalau berdoa harus begini dulu ya, ini kerendahan hati, minta ampun, pemberesan dosa-dosa masa lampau, dosa nenek moyang, dosa ini itu, dosa daging, dosa apa semua segala macam, minta ampun kepada Tuhan, pemberesan kepada Tuhan, dan mintalah apa yang daripada Tuhan supaya kau mendapatkan berkat rohani. Ya, begitu caranya supaya nanti dia bisa mendapatkan profetik, kata-kata yang daripada Tuhan atau firman yang daripada Tuhan, untuk dia bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di dalam dirinya atau keluarganya ataupun sidang jemaat yang dia layani. Oke, jadi Bapak Gembala kasih sama dia, hanya menyampaikan itu ya waktu doa. Setelah selesai doa kan sharing. Kemudian Bapak Gembala minta kasih tahu sama Bapak Sian, saya sudah melayani sekian tahun. Ya, ya ini kelas gembala dulu ya, nanti kelas 5 saya sudah ini kelas gembala dulu ya. Saya sudah melayani sekian tahun, tetapi kenapa tidak ada perubahan dari jemaat? Mungkin buat dia stres. Saya sudah melayani sekian tahun, tapi tidak ada perubahan, gitu ya. Saya nggak mungkin cerita, masa aku masih sakit kalau aku udah berapa puluh kali, tapi kan nggak ada waktu, jadi. Ya, jadi ya itu tadi, makanya setiap kita harus di inner healing. Jadi basicnya adalah ya kita harus tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi kalau saudara nanti sudah mengalami ini, ada hal-hal apa yang sudah Tuhan taruh kepada saudara, kemenangan-kemenangan apa yang saudara-saudara dapatkan, sharingkanlah nanti di ibadah komsel masing-masing. Gak usah tunggu yang lain. Kesaksian saudara sendiri, bagaimana saudara mengalami pernyataan Tuhan sesuai firman yang sudah kita dengar. Contoh ini anak pendeta ini kan, anak pendeta, papanya pendeta yang jabatannya nabi. Kalau saya kan gembala. Kalau bapak ini bukan gembala, bapak ini itu penginjil. Ya, bapak rohani itu bapak gembala di gereja lokal masing-masing. Tamu itu kalau dia tamu bangsa-bangsa dia nabi, itu ya. Guru bagi bangsa-bangsa itu rasul yang mengajar supaya semua bangsa percaya dan taat kepada Yesus. Harus percaya dan taat, itu yang mengajar, melayani bapak-bapak gereja itu rasul atas bangsa-bangsa. Kalau nabi yang profetik dan menubuatkan ya apa yang akan terjadi satu bangsa atau gereja. Terus beliau adalah bapak gembala, dan bapak itu adalah penginjil. Kemudian ada pengajar, 5 jawatan ya. Nanti setiap saudara ada Tuhan kasih berkat rohani, salah satunya ini ya. Kalau memang saudara mau menyerahkan seluruh hidup. Jadi seperti itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa tidak ada perubahan di dalam jemaat yang saya layani? Jadi ini anak nabi, dia kalau ditegur itu ya, saudara kan kalau ditegur firman Tuhan, respon saudara apa? Hati saudara gitu. Kalau diajar firman, saudara dengar pengajaran firman, dengan preaching, hatimu ngomong apa? Yes Tuhan, ampuni saya Tuhan, dosa saya ini. Tuhan, saya minta ampun, saya mau berubah, saya mau bertobat, Tuhan ampuni. Saudara akui nggak dosa-dosa saudara, daging-daging saudara, kelemahan saudara di hatimu, kemudian waktu doa nanti sudah ucapkan di mulut, atau dalam hati kau beruntung-beruntung gitu ya. Jadi ini anak kalau diajarin dia suka bernyanyi. Bernyanyi bukan hanya hatinya, tapi dengan mulutnya. Jadi satu ketika dia, aduh, aku ditipu, ya, kayak dihipnotis di mobil, entah habislah uangnya sekian juta. Gitu ya. Aduh, kenapa aku ditipu? Itu salah satu pintu masuk. Pintu masuk, musuh bisa mencuri berkat dia. Pintu masuknya adalah ketidaktaatan kepada firman
Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, artinya kita harus taat firman, kita harus tunduk taat kepada otoritas orang yang lebih tua dari kita. Contohnya di rumah orang tua kita. Kalau ajarannya itu kan melarang kita sesuatu yang akan membahayakan kita, yang sesuai firman lah ya, kita harus patuhi. Tapi kalau larangannya nggak usah lagi kau pergi ke gereja, itu jangan ditaati saudara. Itu ngerti ya. Jadi dia mungkin ada nasihat dari orang tuanya, namanya orang tuanya itu kan serba sistematis. Oh kau harus beli belina, kau harus beli butuhan, gitu ya. Jadi itulah pintu masuknya. Ya sudah. Kalau sudah terjadi kan nggak bisa kembali, uang sudah hilang. Oke? Jadi tapi pintu itu kan harus ditutup. Harus bertobat, aku dosa minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada orang tua. Seperti itulah cara menutup pintu, ya, supaya musuh tidak masuk, membuat kita nanti dikuasai oleh hawa nafsu, persahabatan dengan dunia. Itu salah satu pengertian tunduklah kepada Allah. Sama dengan orang tua kita di rumah, apalagi orang tua rohani kita di gereja lokal kita masing-masing. Ya, di gereja lokal masing-masing kita pelayan Tuhan harus tunduk kepada otoritas Bapak Gembala. Ya, sebagai penatua ataupun diaken itu kan harus tunduk dan taat kepada gembala. Di bawah gembala itu kan ada penatua, ada diaken. Nanti di bawah diaken, di bawah penatua ada mungkin majelis. Ini kan gereja-gereja yang besar, gitu ya, yang jemaatnya mungkin ribuan, gitu ya, gitu. Dan ada pelayan Tuhan dan ada lagi pengerja. Kita harus sami juga di Efesus 4 ayat 7. Kalau tidak, kita tidak bisa lawan iblis. Mari kita renungkan selama ini siapa yang sudah kita lawan. Coba dulu. Ya gitu ya saudara. Apa yang sudah kita lawan selama ini? Kalau firman yang kita lawan, segeralah berdamai dengan Tuhan. Begitu ya, supaya saudara tidak kehilangan berkat. Ya, ini nanti saudara bisa dapatkan ketika kami sudah 3 kali ikut inner healing. Ya, itu kan ada harga dibayar. 3 hari 3 malam, kejar doa, kejar sekolah doa, kejar ini itu ya, dan mau diproses. Kemudian di inner healing lagi, saudara dikasih Tuhan, saudara bisa lihat dengan jelas. Bapak Gembala dia bisa lihat dengan jelas dia ada di tingkat berapa, kayak mana model rumahnya yang ada di surga. Kan orang yang udah lahir baru itu dia bisa melihat dan dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Seberapa besar hal-hal dunia sudah kita tinggalkan, maka akan semakin jelas mata rohaninya bisa melihat dunia yang akan datang, di mana nanti planetmu, surga atau neraka, surga bagian mana, tingkat berapa, kayak mana rumahnya, dari emaskah, dari kacakah, atau dari batukah, ada di tepi pantaikkah, ada di tengah taman. Itu semakin jelas. Semakin kita mau diinari di proses, dia akan semakin murni. Semakin kita mau meninggalkan hal-hal dunia, dia akan semakin murni. Dia bisa melihat. Kalau dia sudah lihat mau apa lagi? Dia tidak tahu waktu dia tidak alam. Kalau yang kita ini mungkin ya, kita ini masih berjuang. Ya, inilah proses pendewasaan secara rohani yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah. Harus kita dulu yang mendekat kepada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Tangan, oke, tangan, dan sucikanlah hatimu. Kalau tangan, saya ingat saja Bapak Edi bilang, kalau Anda dengar khotbah di YouTube yang tidak sama dengan firman, membuat Anda bingung, Anda harus segera membuangnya. Gak usah lama-lama di situ, nanti membuat Anda bingung. Contoh, saya ada apa-apa tuh saya langsung ya Roh Kudus kasih tahu. Ingat saja awalnya waktu Hawa mendengar firman, ya, dia kan mendengar firman dari Adam. Adam dengar firman dari Bapa. Firman itu hanya dalam satu bentuk perintah, semua boleh dimakan dengan bebas. Ya, sebebas-bebasnya di surga itu ada batasnya.
untuk keselamatan mereka sendiri. Jadi sebebas-bebasnya kita di dunia ini menjadi orang Kristen yang sudah merdeka, itu ada batasnya. Semua boleh dimakan, kecuali yang satu tidak boleh dimakan. Sudah dengar ya? Khotbahnya Bapak ini, mangga itu yang dimakan dagingnya, kulitnya tidak dimakan, bijinya itu bisa ditanam. Jadi seluruh penghasilan berkat yang kita dapatkan 10% tidak boleh dimakan. Ya, yang boleh dimakan adalah 90%. Ya, kalau saudara sudah lama tahu berapa banyak yang sudah dimakan, silakan dikembalikan. Ya, seperti itu. Karena kalau enggak nanti dia yang diambil dari rumah sakit, diambil dari eksiden, pokoknya diambil lah saudara ya, sedang Tuhan. Jadi karena itu punya dia, kan itu khotbahnya. Oke, dari mana dia bisa salah? Dari mendengar khotbah yang salah. Tuhan kan bilang kalau jangan kamu makan itu. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Mungkin Adam sudah sampaikan kepada Hawa. Jadi waktu Hawa mendengar khotbah ular, kemudian dia menjawab, merespon khotbah ular, merespon perkataan-perkataan yang masuk di pikiran atau di telinga, yang saudara dengar langsung atau tidak langsung, ya. Pembicaraan saudara respon, padahal itu salah. Itu pintu masuk iblis menipu kita. Dan kemudian kita jawab lagi. Nah, kita jawab lagi, kata Tuhan semua boleh dimakan kecuali yang satu ini. Itu nggak boleh dimakan dan nggak boleh diraba. Kau udah tambah, lebih hebat simbolis. Dia udah tahu firman. Sebelum manusia ada, dia sudah tahu firman. Kesalahannya hanya dosa di hati, dia langsung dibuang. Yang kedua, kesalahannya adalah dia ingin merampas kursi pemimpinnya. Dia ingin duduk di kursi pemimpinnya. Dia ingin disembah, dia ingin dipuji, dia ingin hebat seperti Allah. Dia dibuang dari surga. Makanya dia kasih umpan yang sama. Kalau kau makan itu, kau jadi seperti Allah. Gitu ya. Itu namanya preaching yang salah, direspon, diterima. Disitulah pintu masuk sehingga dia jatuh di dalam dunia. Dari mata, kemudian menarik hati, kemudian mengulurkan tangannya, mengambil itu makannya dan memberikannya kepada suaminya. Apa yang terjadi ya? Jadi ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Allah. Di sini ada kata, tahirkanlah tangan hai orang-orang beriman, sucikanlah hati. Katakan sucikan hati. Ya, jadi kenapa setiap kali kita dengan firman kita harus segera merespon? Kalau itu ada salah, segera kita minta ampun supaya kita dan minta Tuhan menutup pintu-pintu masuk musuh. Ya, saudara-saudara Tuhan, inner healing itu, tujuan inner healing adalah untuk ayatnya yang ke-8 supaya hati kita suci. Ya, selain pintu ditutup, musuh tidak bisa mencuri berkat saudara. Yang kedua, supaya hati saudara suci. Coba kita buka Lukas 8. Ya, Lukas 8. Ayatnya yang ke-10. Lukas 8 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ini Tuhan Yesus yang bilang bahwa pengertian kepada firman Tuhan, pengertian untuk rahasia-rahasia alam roh, rahasia kerajaan surga, supaya saudara dan saya bisa mengerti firman, supaya saudara bisa mengerti tentang alam roh, supaya saudara bisa mengerti apa itu surga dan neraka. Itu kan semuanya firman. Itu semuanya kan Yesus, yang Yesus sampaikan melalui preaching, teaching. Itu tidak murahan. Itu tidak murahan. Ya, jadi Yesus itu memang tidak murahan. Khotbahnya juga enggak murahan, karena Yesus katakan kepadamu. Yang lain enggak. Karena kalian ini mau jadi bestinya aku. Ya. Inilah bestinya Tuhan Yesus, ayat pasal 8 ayat 1.
Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Ini kan tim inti Yesus yang sangat karib kepada Yesus. Ini bestinya Yesus. Ya, mereka boleh tinggalkan semuanya, kecintaan mereka, karir mereka. Jadi mereka yang dapat rahasia-rahasia kerajaan Allah. Nanti mereka kan yang mengajar orang lain. Begitu. Dan mereka juga para pendeta, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan. Ya. Dan kemudian mereka ditopang oleh tim sponsor. Oke? Apakah saudara tim sponsor atau bukan? Coba kita baca ayatnya yang kedua, 23. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, ada nggak di sini perempuan-perempuan yang berpendidikan, yang cantik, manis, yang sosialita, tetapi mereka menggunakan ilmunya, pendidikannya, uangnya, harta kekayaannya untuk mensupport pelayanan Bapak Gembalanya? Kalau ada dia, berarti mereka adalah bestinya Yesus, seperti di Lukas 8. Atau dia cuma sebagai perampok saja. Setelah diberkati, setelah sehat, setelah kaya, dia lari tinggalkan Bapak Gembalanya. Karena ada dua. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka sudah di inner healing. Mereka sudah di IHD, inner healing, inner heart deliverance. Mereka sudah diusir bolis-bolisnya, roh-roh jahat itu. Itulah buat mereka menjadi baik. Mereka menjadi taat, mereka menjadi murah hati. Mereka mengerti bahwa tujuan kita hidup di bumi harus sama seperti Yesus untuk menginjil. Katakan menginjil. Untuk menginjil ini perlu biaya. Ya, saudara kalau mau melayani jiwa saudara, untuk menangkan jiwa saudara harus sabar, harus membangun hubungan dulu, harus ada uang yang dikeluarkan, bayar uang kos, kasih makannya, tidak ada yang mau terima. Guru ini contohnya. Makanya gereja itu harus sehati fokus menyumbang, memberi kepada gereja supaya ada makan. Ya, dia tidak punya siapa-siapa, udah dibuang oleh keluarganya karena Injil, karena dia percaya Yesus. Dia bukan dari keluarga miskin, dari keluarga kaya, dibuang sama Yesus. Dibuang sama keluarganya karena dia percaya Yesus. Disuruh bertemu dia nggak mau, disuruh nyoba dia nggak mau, karena dia dari hati dia mau percaya, dia mau ikut Yesus karena dia suka dengar lagu-lagu. Akhirnya karena imannya dia harus dibuang, tinggalin jalan, tidak ada menampung. Saudara mau terima? Ya kami sudah biasa dari saya kecil menampung orang-orang. Itu namanya mengasihi dengan perbuatan. Berapa lama hamba Tuhan itu tinggal di rumah? Ya sebulan dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Kita harus masak, kita harus siapkan. Karena kita melayani Yesus, memberi kepada Yesus. Itu sudah kita sampai hari ini. Ya, itu namanya kalau orang sudah dipulihkan seperti ini, bestinya dia akan Tuhan Yesus tidak murahan. Seberapa besar yang kita korbankan untuk Yesus, maka sebesar itulah hal-hal rohani Tuhan buka. Jadi kerajaan surga itu rahasia. Jadi diberikan kepada besti, kepada orang lain tidak. Kalau kepada orang lain Yesus katakan kerajaan orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Kenapa dalam perumpamaan? Supaya apa? Kata Yesus, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar khotbah preaching itu mereka tidak mengerti. Ya, ini Yesus punya mau, bukan maunya hamba Tuhan, bukan. Ya, karena Yesus mau setiap pribadi itu mencintai dia. Ya, tidak bisa di-cover dengan pendeta yang taat. Jemaat ini tidak bisa ditaat dengan pendeta yang saleh, yang murah hati, yang tekun, nggak bisa. Jemaat tidak bisa di-cover.
harus kita sendiri juga harus seperti itu, baru kita dapatkan rahasia kerajaan surga. Karena surga itu tidak murahan. Oke, kita baca ayat yang ke-11, 12, 23. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kalau ayat 12 inilah maunya simbolis. Ya, dia akan masuk. Kenapa dia bisa masuk? Karena ada pintu hati yang terbuka. Kenapa dia bisa masuk? Karena ada pintu hati yang belum tertutup. Contohnya tadi anak pendeta, dia bertobat, dia harus tutup pintu itu, pintu pemberontakan. Itu namanya pintu pemberontakan melawan orang tua atau melawan bapak kepala. Tutup itu. Nah, gitu ya. Itulah pintu masuk simbolis. Dia bisa masuk ke dalam hati supaya setelah mendengar firman, orang ini nggak percaya, ya kan? Kalau dia tidak percaya, maka dia tidak diselamatkan. Nggak percaya dia bahwa untuk dia masuk surga itu jalannya sempit, nggak percaya dia. Kalau untuk masuk surga itu harus tinggalkan hal-hal duniawi. Enggak lah, setengah dunia, setengah roh bisa masuk surga. Gitu ya, nggak percaya dia sama firman, nggak percaya dia sama apa yang kamu tante bilang, nggak percaya. Ya, ini bukan orang itu tidak baik, tapi ada pintu masuk yang membuka jalan masuk bagi iblis untuk masuk ke dalam. Dia curi firman, jadi orang itu nggak percaya. Orang nggak tertinggal kok firman itu, bagaimana dia mau percaya? Kalau percaya saja tidak, bagaimana dia mau lakukan? Kan kita harus jadi pelaku firman. Kalau dia percaya saja tidak, macam mana dia bisa melakukan? Tidak bisa, ya. Jadi ada pintu-pintu yang terbuka. Oke. Makanya tadi Bapak kemarin tanya, kenapa ya Bapak sudah saya lalui sekian tahun, kok tidak ada perubahan? Ya, ini jemaat sudah baik, udah masuk ke gereja setiap minggu, waktu pulang hilang. Gitu ya. Contohnya hari minggu kemarin khotbahnya apa? Saya jujur ya, di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara, kalau saya tidak nonton lagi itu Facebook, saya nonton lagi, saya putar lagi, baru saya catat lagi. Kalau enggak juga lupa. Nah ya, kita tak bisa berpustala di hadapan hadirat Tuhan. Ya, jadi saya juga kalau enggak saya cuma ingat apa ya, yang dia 10 tahun, stres demi stres, kecewa demi kecewa, marah demi marah, luka segala macam gitu ya. Tapi akhirnya 10 tahun, 5 sampai 10 tahun sampai dia bangkit kembali. Wah, ternyata juga dia diproses dengan hal yang sama. Dan dia terus tekun di dalam Tuhan, dan saat ini dia sudah mendapatkan kemenangan. Jadi saya dengar ya, 5 sampai 10 tahun. Memang kita diproses, saudara, diproses gitu ya. Jadi ternyata juga mungkin berarti dia sudah di inner healing. Kan saya dengar, saya tangkap gitu ya. Judul khotbahnya apa? Kedaulatan Tuhan. Firman Tuhannya apa? 2 Korintus, ciptaan baru. Jadi kalau saya nggak putar lagi, saya juga lupa. Kalau saya lupa, bagaimana saya melakukan untuk saya? Jadi kita harus seperti itu sama. Ternyata kalau jadi base-nya Tuhan Yesus, kita harus tekun belajar. Saya tanya kakak ini, dia udah 3 kali dengar preaching, bagaimana menutup pintu. Aku udah dengar 3 kali, tapi aku lupa. Dia lupa. Saya udah kasih tahu tadi bagaimana cara menutup pintu tadi ya. Ya, confess our sin, berdamai sama Tuhan, semuanya minta ampun, akui, ya, dan tutup itu, jangan buat lagi. Itu cara menutup pintu, ya kan, banyak kan? Oke. Jadi ini pintu masuk. Inner healing itu saudara adalah bagaimana pintu-pintu masuk yang bisa dimasuki bolis bisa tertutup. Supaya waktu dia mau masuk, dia tidak bisa masuk lagi. Supaya firman tidak tercuri, ya. Supaya iman kita semakin kuat dan kita mengerti firman Tuhan. Kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi syaratnya
kita harus jadi bestinya Yesus. Kita harus satu tujuan. Untuk apa sih kita masuk di gereja ini? Untuk menangkan jiwa, untuk menginjil, untuk hidup menurut Roh. Ada teman kita yang dari Bengkong H, dulu sama-sama kita melayani, kerja baik-baik, tergembala dengan baik, ya, punya gaji yang baik, punya kehidupan rohani yang baik, lebih baik lagi dari kita. Dan akhir ceritanya yang saya dengar saat ini adalah, saya nggak tahu udah berapa gereja yang dia masukin. Terus waktu dilayani, ternyata apa yang masuk saudara? Udah narkoba, perjudian, ya. Padahal aktif gereja, aktif pelayanan. Terus ngambil sana, ngambil sini, baru berkelahi sana sini. Kenapa? Misnya dia belum sempat. Ada banyak hal yang dia tidak taat. Tidak taat kepada dulu gaji $10.000 sudah saya jadi $1.000. Harus tertanam di gereja, harus diaktif doa, harus tertanam di satu gereja. Nggak taat. Banyak. Jadi kehidupannya sampai tua sekarang sudah opung-opung, sakit-sakitan, miskin, ya, tidak punya rumah. Kasihan kali, saya kasihan. Uangnya habis dimakan rumah sakit, belum lagi yang katanya setan menyerang masuk ke dalam tubuhnya. Aduh, saya kasihan banget, ya. Makanya perlu yang tadi itu saudara, awal untuk kita berdoa supaya pintu-pintu itu ditutup dengan pertobatan dan pengakuan kita. Maksud saya, saudara dapatkan ini karena Tuhan butuh saudara benar-benar jadi saksi Yesus, jadi murid Yesus yang sangat komitmen dengan Tuhan. Jadi pengertiannya, kalau kita sudah awal kita ibadah, kita awal tergembala, kita harus tekun di situ. Kalau enggak, kasihan babak belur. Jadi sekian waktu sekarang udah opung-opung. Kapan dia mau melayani? Kapan dia mau sejahtera? Kapan dia mau berperang? Kapan dia mau menangkan keluarganya atau tetangga kiri kanan? Habis waktu, sudah dicuri sama iblis, uang sudah dicuri, kesehatan sudah dicuri, beradu semua dia curi. Ya, jadi saya bersyukur kalau pertama saudara setia ibadah, saudara sudah setia dengan mari lakukan sendiri. Saya harus lakukan, saudara juga harus lakukan. Sucikanlah hatimu, ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ini Lukas 8. Ya, jadi inilah jawabannya kenapa tidak ada perubahan. Ya, karena hilang, lupa, nggak ingat lagi, lupa. Ya, saudara-saudara Tuhan, masalahnya itu ada di hati. Ya, jadi kalau kita sudah akui, kita bertobat, kita sudah tutup pintu, jangan kita melakukan lagi seperti perempuan yang berzina. Yesus tidak menghakimi dia, Yesus tidak marah kepada dia. Dia bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan kasih Bapa. Pesan Yesus hanya satu, sin no more, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah mengalami Tuhan, jangan berbuat dosa lagi, jangan ada hal-hal yang kita tidak taati dalam perintah Tuhan, karena itu adalah pintu masuk. Nanti lebih parah lagi terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita baca tentang hati dulu ya. Hati tadi kan Allah membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita buka di Yesaya 28, Yesaya 28. Pelajaran yang saya dapatkan yang sebelum diingat-ingat, saya hubungkan pelajaran yang saya dapatkan waktu saya sekolah doa dengan inner healing dari Pastor Eli. Ya saudara, sebelum kami mendapatkan materi inner healing, kami dikasih tahu dulu tentang pujian, penyembah, dan hati. Ya, ini ya. Oke, Yesaya 28. Oke, ya tentang hati ya. Jadi setiap yang kita baca ini ada pintu masuk untuk musuh. Kalau memang Roh Kudus ingatkan Anda di situ, Anda harus segera confess dan langsung berdamai dengan Tuhan ya. Nanti di akhir ini Bapak Gembala juga akan pimpin kita di dalam doa ya. Oke? Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus. Dalam firman Tuhan ini kan tentang hati ya, tentang hati. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah
di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Jadi di sini kita harus benar-benar menerima Yesus bukan sebagai juru selamat saja, tapi benar-benar sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Kita samit, kita harus tunduk kepada Allah. Di hati kita ini sekarang yang duduk kita atau Allah? Kayak gitu ya. Di hati kita ini yang duduk, yang bertata, yang berkuasa, ego kita, diri kita atau Tuhan Yesus? Oke ya. Biarlah selagi kita baca ini, nanti saudara baca lagi di rumah, saudara harus masuk dalam keintiman lagi. Saudara tanya sama Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang akan mengajar saudara dengan kasihnya. Asalkan tadi waktu mau datang kepada Yesus apa dulu? Confess, berdamai, semua diakui, minta ampun dengan kerendahan hati. Maka Roh Kudus akan berbicara. Dia tinggi hati, ya. Di hatinya itu dia yang menjadi Tuhan sebagai manusia, bukan Tuhan, ya. Baru ayat yang ketiga, dia pintar berdagang kaya raya, bisnis, trading atau apapun. Ayat yang ketiga, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharanmu. Betapa banyak orang-orang kaya di YouTube yang saya lihat sekarang ini karena pintar berdagang, pintar bercuap-cuap, pintar berbisnis, pintar menjadi YouTuber. Ya, kaya mereka. Subscribernya sampai 50 juta. Berarti berapa ratus juta tiap bulan uang yang dia dapatkan. Dia pandai berhikmat dengan mulutnya. Oke, inilah manusia-manusia yang yang pintar-pintar karena melebihi hikmat Daniel. Oke, ayat yang kelima. Karena kau sangat pandai berdagang, berbisnis atau bekerja sebagai karyawan yang pintar, engkau memperbanyak kekayaanmu dan karena itu engkau jadi sombong. Makanya waktu miskin rendah hati, setelah berhati sombong. Nah, ini dia. Itu natural, ya. Tapi di mata Tuhan itu kekejian, ya. Saudara Tuhan, sebelum kami masuk sekolah doa ini dulu yang diajarkan kepada kami. Waktu kami sekolah doa, ya, saudara, itu luar biasa itu pengajaran firman Tuhan, ya. Oke, baru ayat yang ke-6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu dinajiskan. Baru ayat yang ke-8 sama-sama 2-3. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Ayat yang 9. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah, padahal terhadap kuasa penikahmu engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Karena dia sombong di hatinya, karena dia sudah kaya berhasil, dia sombong di hatinya. Tuhan kirim seorang pembunuh, inilah Tuhan. Tuhan kirim seorang pembunuh membunuh dia. Setelah dia mati masuk alam roh, alam neraka, bertuhan bilang, kau sama pembunuh aja kau gak punya kuasa, masa kau mau menyamakan diri sama aku, kau melawan aku, kata Tuhan, karena kau itu manusia. Inilah hati, ya, inilah hati. Ini belum ada manusia Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa karena salah dengar khotbah. Nah, jadi ini kan tadi Yakobus 4, sucikanlah hatimu. Baru Lukas 8, kenapa iblis bisa masuk mengambil firman supaya tidak percaya dan tidak taat. Kan yang rugi nanti orang itu sendiri. Jadi semua pintu masuknya di hati, ya, seperti Yesus 28. Oke, kemudian ayat yang ke-12 saudara baca 23. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ini malaikat pemimpin pujian. Ayat ke-13. Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata biru, krisopras dan lain-lain, lazarus batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Tidak ada WL di surga sama
di bumi yang jubahnya, seragamnya, pakaiannya adalah dipenuhi dengan batu permata, nggak ada kecuali dia. Nah, dia sangat spesial. Dan kursinya bukan kursi kayak gini, tapi kursinya dari emas. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi dia. Waktu awalnya dia sempurna tanpa cacat celah. Ya, ayat yang ke-15 ini tentang hati ya saudara. 23. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ayat yang ke-16. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Ayat yang ke-17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matamu. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Aku nyalakan api, itulah api neraka, dan dia dibuang ke neraka. Jadi inilah Tuhan bilang Allah membenci orang yang sombong congkak, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Jadi waktu di surga ini mereka sudah banyak melakukan dosa, petantang, petenteng, komplotan, pemberontakan, dan kesalahan semakin banyak itu masih di surga. Makanya Tuhan buang mereka ke bumi menjadi polis, ya, seorang yang kesayangan Tuhan, dan menjadi polis dan dibuang ke tempat api supaya mereka benci kepada Allah. Ya, nomor satu mereka benci kepada Allah, benci kepada Yesus, benci kepada firman, karena firman adalah Yesus. Jadi yang dia mau curi dari hati orang adalah firman. Dari mana pintu masuk polis bisa masuk? Kesombongan, ketidaktaatan, dan segala macam dosa yang dilakukan. Ini saja dari surga. Inilah pintu masuk. Bagaimana tadi raja itu, si raja Tirus mati terbunuh karena dia mengizinkan hatinya. Ya, jadi ini tentang hati saudara yang kekasih. Dan ini pelajaran yang kami dapatkan Yeskiel sama Yesaya. Baru kami masuk ke materi inner healing. Ya, kalau inner healing itu adalah penyembuhan batin. Oke, ini adalah pintu hati atas dasar kehendak bebas yang timbul dari hati setiap orang. Kalau inner healing adalah waktu Adam dan Hawa diusir keluar, mereka yang pertama takut. Katakan pintu ketakutan. Satu, ya, pintu ketakutan ini harus ditutup. Yang kedua, mereka marah. Pintu kemarahan. Ada 4 pintu, ya. Jadi inilah pintu-pintu masuk musuh. Ya, jadi waktu pertama kali Adam dan Hawa terbuka mata rohaninya, dia marah. Marah itu bukan dia marah, artinya ketika dia tidak taat kepada firman, mendengar preaching yang salah, dia menerima preaching yang salah, dan akhirnya dia menuruti preaching yang salah, dan akhirnya dia melakukan dosa tanpa dia undang. Ya, ini tanpa diundang, ya, masuklah itu semua dosa-dosa, ya, dosa pelanggaran yang lakukan. Kemudian masuklah itu ketakutan. Oh, nggak dimarah kok, ya kan? Ada yang marah dia? Kagak. Apakah bapak marah dia? Enggak. Malu sendiri. Ketakutan. Ini pintu ketakutan. Kemudian pintu kemarahan. Kan mereka marah. Kenapa aku makan ya? Aduh, kenapa aku dengar kata Sibol? Jadi ada kemarahan. Ya, jadi pintu-pintu inilah yang harus ditutup. Jadi inner healing itu adalah salah satu pintu kemarahan dan pintu ketakutan. Ada 4 pintu. Saudara dengar dulu judulnya, karena pendetanya udah 3 kali dengar nggak ngerti. Ya, oke. Ya, jadi inner healing
Ini kan dari hati dan surga. Kalau yang manusia, pintu untuk inner healing itu nomor satu, pintu kemarahan. Masa kecil kita, apa yang terjadi waktu kita di dalam kandungan? Oke, di dalam kandungan, apakah kita anak yang diterima atau tidak? Waktu lahir, apakah kita cukup mendapatkan kasih sayang orang tua, mama, papa, semuanya disiapkan, gitu ya? Apakah seperti itu? Kalau tidak, itu ada kemarahan, rasa kurang kasih sayang. Dia tidak bisa ngomong, tapi itu pintu kemarahan yang terbuka. Waktu masa kecil mungkin pernah mengalami hal-hal yang tidak baik, yang mana kok aku kurang, kok aku gini, itu namanya pintu kemarahan. Jadi disitulah pintu itu harus ditutup, ya, berdamai dengan Tuhan. Kalau supaya tidak bisa menjadi efek bagi kita atau sifat kita, karakter kita, dan supaya tidak bisa menjadi jalan masuk musuh untuk masuk ke hati kita, mencuri firman. Oke, jadi ini dia bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah. Jadi ada 4 pintu. Pintu kemarahan 1, pintu ketakutan. Kalau pintu kemarahan kita tidak bereskan, nanti dia akan beranak bisa sampai triliunan. Sakit hati, kecewa, marah, stres, apalagi itu semua, ya. Satu pintu kemarahan itu dia banyak itu, banyak ya, banyak anak-anak buahnya, ya saudara. Makanya pintu kemarahan itu harus ditutup, harus berdamai, mengampuni, dan tutup dengan kasih Tuhan. Kalau kita jatuh lagi, sakit hati lagi, maka pintu itu terbuka. Marah lagi, bete lagi, pintu itu terbuka lagi. Makanya setiap saat, makanya firman Tuhan katakan berjaga-jaga dan berdoa. Jangan menyimpan kesalahan sampai matahari terbenam. Kalau ada sesuatu yang ada di hati, berdamai dengan orang itu. Ternyata itu untuk menutup pintu-pintu masuk bagi iblis, supaya dia tidak masuk mengontrol kita dan mencuri firman. Supaya yang pertama tidak percaya, pasti tidak taat, pasti tidak pelaku firman, pasti tidak selamat. Itu destiny dia. Kalau destiny Tuhan, kau harus tutup pintu itu, nah. Kau harus tutup pintu itu. Nah, gitu ya. Jadi itu pintu kemarahan. Pintu ketakutan. Oke. Pintu ketakutan mungkin waktu kecil pernah mengalami hal-hal yang traumatik. Waktu saya naik pesawat, tiba-tiba jatuh, ya seperti mau meledak. Dari situ dia tidak mau lagi naik pesawat, makanya kan kejadian naik kapal. Nah, itu juga harus dibereskan. Harus berdoa, sebelum masuk dalam ruang pemberesan dulu segala macam itu semua boleh-boleh, semua dosa harus diakui, berdamai dengan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta Roh Kudus bawa kejadian tahun berapa, bulan berapa, waktu ketakutan, naik pesawat, di harus tanya Roh Kudus ada di mana, minta Tuhan tunjukkan aku, Tuhan Yesus ada di mana saat itu. Pada saat itu juga ketika Roh Kudus buka mata rohani Bapak Gembala, waktu di dalam pesawat itu Bapak Gembala bisa melihat Yesus ada di situ. Disitulah kesembuhan terjadi. Itulah namanya inner healing. Ya, jadi pintu itu terbuka tertutup kalau tuannya tidak berjaga-jaga dan mengizinkan dosa masuk. Ya, jadi kenapa tidak bisa tunduk kepada Allah dan melawan iblis? Oke, kita harus kuat rohani, harus ada power, dan harus matikan daging supaya ingat ya, yang dilawan iblis bukan firman, yang dilawan iblis bukan suami, yang dilawan iblis. Banyak rumah tangga sekarang cekcok, ya, dia lawan suaminya yang dia lawan ya. Terus saya tidak izinkan anak saya bersatu lagi karena dia sudah jadi gay. Mau kayak mana pun dilawan itu nanti saya itu setan itu. Ya, kecuali sebelum nikah baru bisa dibilang. Ya, sebelum nikah bilang-bilang guru-gurunya. Yang sudah nikah baru bilang ternyata suamiku begini, keluarganya begini. Sebelum nikah baru tahu guru-gurunya. Ya, sudah nikah tidak bisa karena pernikahan itu tidak bisa dibatalkan. Ya, makanya kan perlu indah. Jadi kasihan kan
yang dia sudah berzina, dia tetangga basah, dipukul lagi, disuntik lagi ke dia. Kufirman kau ya, kufirman kau sudah berselingkuh, kau sudah berzina. Nggak lari setannya, lebih terluka lagi, lebih malu lagi dia, lebih benci lagi dia, lebih benci istri, lebih benci suami, lebih benci keluarga pendeta. Dia akan menghukum dirinya, bahkan bisa bunuh diri. Tidak bisa dia mengalahkan. Jadi inilah pintu-pintu masuk, ya. Penutupnya adalah yang bisa diingat adalah orang-orang yang sudah percaya terima Yesus, sudah mengalami kelahiran baru, dan harus ada hubungan intim dengan Tuhan, dan memang betul-betul mau taat, komitmen, konsisten, mau bayar harga dan taat kepada Yesus. Untuk apa diingat healing? Tahu-tahu nanti kecewa, mundur dari pelayanan, nggak usah, ya. Jadi betul-betul konsisten dan komitmen. Untuk kita sudah tahu rahasianya di Yakobus 4, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kemudian Lukas 8, iblis masuk ke hati mencuri firman. Dosanya dari mana pintunya? Dari Yesaya 28, ya. Baru kemudian itu tadi pintu-pintu yang harus ditutup. Jadi syarat orang yang bisa diingat healing adalah orang-orang yang sudah percaya terima Yesus, mengalami kasih Tuhan. Jadi yang pertama harus fokus dulu kepada Yesus yang menyembuhkan hati saudara, ya, menyembuhkan trauma-trauma saudara, kemarahan-kemarahan. Fokuslah kepada Yesus yang menyembuhkan saudara nanti secara total, supaya hati saudara benar-benar bersih, ya. Kalau pintu kebencian itu nanti itu di pintu alkoholisme itu ada 2 pintu lagi. Saya hanya sampaikan sampai di sini saja, ya, pintu-pintu. Jadi sebelum di inner healing kita harus sembuh dulu. Contohnya lah Jeremy atau siapa si Tutup lagi babak belur dia, hidungnya bonyok, tangannya bonyok, mukanya bonyok, babak belur penuh dengan luka-luka di tubuhnya, ya kan? Dia kan harus disembuhkan dulu, harus sehat dulu, harus kuat dulu, baru bisa di inner healing. Jadi disembuhkan dulu, ya, mengalami kasih Bapa, minta Tuhan melawat dia, menjamah hatinya, menyembuhkan luka batinnya step by step dengan kasih Tuhan. Sehingga dia kalau sudah sembuhkan, dia sudah tahu nggak mungkin dia akan jatuh lagi luka lagi. Dia sudah tahu kalau dia sudah sembuh, kan sudah sehat dia, baru bisa dilatih untuk di inner healing. Oke, ya, itu saja. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kasih Yesus indah di dalam hidupku. Haleluya. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada hati saudara. Hal-hal apa yang harus saudara ingat dan minta Tuhan memulihkan saudara, supaya ketika kita sudah dewasa rohani tidak lagi jatuh seperti itu, yang 5 tahun, 10 tahun stres, marah, bete, luka, tersinggung, kecewa, sakit hati, segala macamnya. Itu kan pintunya dari pintu kemarahan, ya. Kita akan pujian kasih Yesus ini dalam hidup. Haleluya. Biar kita menjadi jemaat yang dipulihkan, sehingga kita bisa memulihkan orang lain. Kita harus tahu sumbernya dulu, sumbernya. Mengalir dalam
pintu-pintu untuk iblis masuk mencuri kebahagiaan, untuk iblis mencuri firman di dalam hati kita. Tutup dengan kasih Yesus, tutup dengan kuasa darah Yesus. Amin. Sehingga kita bebas menyembah Tuhan, sehingga kita bersuka-cita di dalam Tuhan, sehingga kita bahagia mengikuti Yesus dan melayaninya. Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang mengintimidasi di dalam diri kita menuju Tuhan. Karena kita orang-orang yang sudah dibebaskan dan dilepaskan. Karena kita orang-orang yang sudah diizinkan oleh firman Tuhan, oleh kasih Yesus di dalam diri kita. Yes. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berbicaralah terus kepada kami malam hari ini Yesus. Berbicaralah Engkau Roh Kudus kepada kami pribadi lepas pribadi. Yes. Haleluya. 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 Biarlah awan kemuliaan Tuhan terus memenuhi kita lagi malam hari ini. Amin. Biar kita terus memikirkan perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Perkara-perkara rohani bukan jasmani. Haleluya. Perkara-perkara tentang surga dan keselamatan. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara bayangkan, jikalau ada gajah berwarna pink, kira-kira apakah tanggapan saudara? Haleluya. Haleluya. Mungkin juga saudara hari ini membayangkan kue kesukaanmu. Apa menjadi kue kesukaan saudara? Mungkinkah donat? Mungkinkah itu bolu? Saudara bisa bayangkan. Haleluya. Saat ini saudara juga bayangkan, Yesus ada bersama-sama engkau saat ini. Dan dengarkan apa yang Dia sampaikan, Dia katakan kepada kita melalui firman-Nya. Haleluya. 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 Bayangkan terus apa yang Yesus sampaikan kepada kita, jangan berkata-kata. Dan renungkan firman yang kita dengar malam hari ini. Haleluya. Yes. Haleluya. Setiap kita pasti sudah mendapatkan dan mendengar jawaban-jawaban yang daripada Roh Kudus malam hari ini. Pasti Roh Kudus mengatakan kepada kita, buanglah semua hawa-hawa. Karena Hawa jatuh di dalam dosa di Taman Eden. Hawa amarah, hawa kedengkian, hawa kesombongan. Itu semuanya kita buang. Karena itu adalah pintu-pintu iblis untuk masuk di dalam diri kita. Oleh sebab itu biarlah kita semuanya yang hadir, jemaat yang rendah hati,
jemaat yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus, jemaat yang selalu bersandar kepada Yesus, bukan kepada kekuatan sendiri. Tetapi untuk semuanya itu kita harus membuang dan mengikat setiap yang bukan daripada Tuhan. Roh-roh ketakutan kita buang dalam nama Yesus. Roh-roh kebencian kita buang dalam nama Yesus. Roh-roh ketidaktaatan kita buang dalam nama Tuhan Yesus. Baru kita ikat, baru kita diperdamaikan, baru kita dibebaskan. Setiap kita yang hadir malam hari ini, ada destininya Tuhan dan rencananya Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Mari ikut Om Syahan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang bukan daripada Tuhan, saya ikat, saya buang dalam nama Yesus. Tidak ada di dalam hati saya, pikiran saya, bahkan juga di dalam roh saya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh ketakutan, roh kebimbangan, aku ikat, aku buang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku tanamkan di dalam diri saya roh sukacita, damai sejahtera, ketaatan, kesetiaan seperti Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, roh saya sudah diperbarui hari ini, sehingga saya menjadi orang yang baru, ciptaan baru di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saudara mendengar lagi suara Tuhan tentang ciptaan baru apa yang Tuhan berikan lagi di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, amin. Setiap kita yang mau sungguh-sungguh menjadi bestinya Tuhan Yesus. Yes. Tuhan Yesus tidak lihat dari gereja, tapi sudah dari Yes. dari orang seperti Hamil, orang seperti Bu, orang yang saleh, Kisah Rasul 2, jemaat Tuhan itu gereja adalah orang yang saleh. Haleluya. Cornelius orang yang baik, takut Tuhan, dan mempercayai firman Yesus itu seperti batu-batu putih yang akan dikumpulkan menjadi satu bangunan rohani yang kuat, dan akan mengambil orang-orang yang seperti itu. Biarlah orang itu ada di sini dan diambil satu-satu untuk menjadi satu bangunan rohani yang kuat, satu kekuatan rohani yang kuat, saling menopang, saling menguatkan, bersehati, berdoa seperti yang Pak Edi katakan, harus hati yang suci dan berdoa berpuasa, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu untuk supaya kita bisa melayani jiwa-jiwa yang ada. Amin. Karena kebangunan tidak dimulai dari orang-orang besar, gereja besar, tapi orang-orang kecil yang mau sehati, yang mau disucikan, yang mau bayar haknya, mati-mati aja di pengikut Yesus. Yes, batu-batu putih. Thank you Jesus. Haleluya. Setiap kita pasti sudah mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepada kita, bahwa satu hal adalah dirikanlah tim yang kuat di dalam kita mengirim Tuhan dan melayani Tuhan di tempat ini. Tim yang kuat itu adalah sehati sepikir. Tim yang kuat itu adalah mau belajar dan belajar. Tim yang kuat itu adalah mau diajar oleh Tuhan Yesus, baik secara pribadi maupun kelompok yang ada. Karena kita tahu kita ini mewarisi roh-roh nenek moyang, itu juga harus diputuskan. Dosa-dosa masa lampau, apa yang pernah dilakukan oleh nenek kita, apa yang pernah dilakukan orang tua kita, itu juga harus diputuskan. Kalau tidak ada pintu-pintu iblis untuk mencuri firman di dalam diri kita, sehingga
ketaatan dan kesetiaan itu susah untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Tetapi saat nanti kita putuskan semuanya itu, kita bahagia dan senang. Dan kita sangat benci akan dosa. Dosa apa saja itu kita sangat benci. Dan kita berusaha berlari dan menjauhkan diri dari setiap hal-hal itu. Biarlah setiap kita juga sudah memutuskan semuanya tentang warisan-warisan nenek moyang kita yang pernah kita ingat dan kita lihat apa yang pernah dilakukan oleh nenek kita dahulunya, bahkan juga orang-orang tua kita yang mungkin pernah berdukun, pernah menjadi dukun, pernah menjadi berhala, menyembah berhala. Itu adalah pintu-pintu semuanya. Oleh sebab itu kita berdamaikan dengan kuasa darah Yesus. Kita berdamai, minta ampun, ya. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan lagi malam hari ini. Iman kita sudah semakin diteguhkan, bahkan juga kita semakin diperlengkapi lagi. Ya terus kita mau diperlengkapi lagi, karena Tuhan mau pakai kita semuanya untuk memenangkan banyak jiwa, ya. Karena Yesus mau supaya saat manusia semuanya bertobat di muka bumi ini, Dia datang menjemput dan mengangkat kita semuanya ke surga. Oleh sebab itu biarlah kita semuanya mau dipakai oleh Tuhan, ya, dengan cara Tuhan, dengan cara inner healing, dengan cara apa yang diajarkan oleh hamba-Nya pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa, thank you Jesus. Haleluya. Mari Pak Disti berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahkan juga pernyataan-pernyataan daripada Roh Kudus. Ya, haleluya. Pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau ya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa bersekutu di gereja ini, di bait ini ya Tuhan. Sama tujuan kami mau bersama-sama meninggikan nama-Mu. Kami mau bersama-sama mengagungkan Engkau ya Tuhan, lewat puji-pujian penyembahan kami, lewat ya Tuhan kebenaran firman-Mu, bahkan lewat doa-doa yang kami sampaikan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mendidik kami ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, biarlah setiap firman demi firman yang ditaburkan, biarlah itu tidak kembali sia-sia, tetapi firman itu bekerja di dalam kehidupan kami pribadi, bahkan juga ya Tuhan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan juga ya Tuhan kembalikan ya Tuhan Yesus kemampuan berikan kembali pengurapan yang baru, kemampuan untuk mensingkapkan firman Tuhan, kemampuan mengajar. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kepada hamba-Mu. Ya Tuhan Yesus, diberkatilah kami seluruhnya yang beribadah di malam hari ini. Dalam kehadiran kami ya Tuhan, Engkau perhitungkan sebagai tindakan iman di hadapan-Mu ya Tuhan. Di malam hari ini kami merasakan lawatan-Mu. Di malam hari ini ya Tuhan kami memiliki komitmen. Kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau dibangun di dalam iman kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, diberkatilah seluruh jemaat blessing ya Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan seluruh jemaat blessing dimanapun berada Tuhan, yang memberkati keluarga lepas keluarga, memberkati pribadi lepas pribadi. Diberkatilah ya Tuhan Yesus keluarga-keluarga ini, keluarga-keluarga yang diberkati di dalam kesehatan, di dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan diberkati. Bahkan juga ya Tuhan diberkati studi pendidikan anak-anak mereka ya Tuhan. Diberkati ya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai. Kami berdoa khususnya buat anak-anak kami, anak-anak yang berusia balita di bawah 5 tahun.
Tuhan Yesus, diberkatilah tumbuh kembang anak-anak balita yang ada di jemaat blessing ini. Jauhkan dari segala virus-virus apapun yang mengganggu kesehatan mereka. Tuhan, cukupkan gizi, nutrisi, protein yang mereka butuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan otak mereka ya Tuhan Yesus. Khususnya seluruh anak-anak kami yang beranjak remaja, Tuhan yang memberkati mereka dalam studi pendidikan mereka, Tuhan yang memberkati dalam pertumbuhan karakter mereka. Tuhan Yesus, tolong anak-anak kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong anak-anak kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jauhkan dari anak-anak kami segala bentuk pengaruh buruk dunia ini. Jauhkan dari anak-anak kami segala ya Tuhan kenakalan-kenakalan remaja, bahkan segala keterikatan yang tidak baik, biarlah dijauhkan dari anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebagai penerus kami, sebagai generasi kami terus melepaskan berkat atas anak-anak kami. Diberkatilah masa depan anak-anak kami. Anak-anak kami memiliki masa depan yang penuh pengharapan, anak-anak yang penuh damai sejahtera. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, jadikan mereka ya Tuhan Yesus naik dan tidak pernah turun, sebagaimana kebenaran firman-Mu, janji-Mu ya Tuhan, menjadi kepala dan bukan ekor. Itulah yang kami imani daripada anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, bahkan kerinduan kami seluruh anak-anak kami biarlah sampai ke perguruan tinggi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Diberkatilah gereja-Mu di tempat ini, diberkati gedung gereja ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan apa yang urgent di dalam gedung ini. Biarlah Tuhan Engkau tolong ya Tuhan gereja-Mu di dalam mungkin renovasi atap dan plafon gereja ini. Tuhan yang kirimkan setiap apa yang dibutuhkan ke tempat ini ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, diberkati kedua hamba-Mu sebagai gembala sidang, Bapak dan Ibu gembala, diberkatilah ya Tuhan. Dalam kesehatan Tuhan memberkati, dalam hidup rumah tangga Tuhan yang memberkati. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, sebagai gembala, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan kekuatan yang baru. Bahkan juga pengurapan Engkau berikan kepada hamba-Mu, otoritas seorang raja Engkau berikan kepada kedua hamba-Mu. Jadi ya Tuhan, biarlah berkat bangsa-bangsa, berkat dari seberang laut itu ya Tuhan mengalir atas hidup rumah tangga Bapak Ibu gembala di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat kota kami, kota Batam. Diberkatilah kota kami, diberkatilah seluruh penduduk kota kami. Tuhan Yesus, kami berdoa setiap persoalan-persoalan yang ada di kota kami, biarlah Tuhan yang hadir dalam setiap penyelesaian permasalahan yang ada di kota kami ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan buat ya Tuhan persoalan Pulau Rempang Galang ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan keputusan yang tepat. Biarlah Engkau yang Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu atas setiap penduduk yang ada di Rempang Galang. Bapak yang baik, kami yakin dan percaya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dalam segala pengembangan kota kami ada damai sejahtera di sana ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintahan Muhammad Rudiam Sakar, berkati ya Tuhan seluruh jajarannya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat pemilihan ya Tuhan Yesus kepala ya Tuhan Gubernur Kepri tahun yang akan datang, bahkan Wali Kota Batam tahun yang akan datang. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memilih, menetapkan pemimpin yang tepat atas provinsi kami, atas kota kami ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat pemilihan umum ya Tuhan 14 Februari tahun yang akan datang. Bahkan Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami rindukan ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang campur tangan di dalam pemilihan umum ini ya Tuhan Yesus. Kuduskan ya Tuhan lembaga KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu dan Panwaslu Tuhan yang terus menguduskan ya Tuhan Yesus. Bahkan juga ya Tuhan Yesus para partai-partai politik Tuhan yang menguduskan ya Tuhan. Terlebih para elit-elit politik yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Biarlah setiap oknum yang ada di bangsa kami semuanya bergandengan tangan bersatu hati untuk membangun bangsa kami ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari pemilihan umum ini ya Tuhan segala praktek-praktek ketidakbenaran, segala kampanye-kampanye gelap, politik uang. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau memilih menetapkan pemimpin yang tepat atas bangsa kami, presiden dan wakil presiden yang tepat untuk memimpin bangsa kami ya Tuhan. Bahkan dalam pemilihan anggota legislatif ya Tuhan, yang akan menduduki ya Tuhan kursi-kursi legislatif, baik di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
Tuhan, biarlah Engkau juga ya Tuhan memilih anggota-anggota legislatif sebagai perancang undang-undang di daerah maupun di nasional ya Tuhan. Biarlah Engkau pilih, tetapkan mereka menjadi orang-orang yang tepat ya Tuhan di kota di kami khususnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa terus ya Tuhan Yesus buat gereja-gerejamu yang ada di kota kami maupun yang ada di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau terus hadir dalam setiap ya Tuhan rangkaian ibadah ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah dalam setiap gereja-gereja ada kebangkitan iman, ada kebangunan rohani ya Tuhan Yesus. Bahkan juga ya Tuhan Yesus buat mereka yang sedang berjuang di dalam pekerjaan Tuhan, maupun ya Tuhan para misionaris yang saat ini ada di pedalaman-pedalaman, maupun ya Tuhan Yesus para ya Tuhan hamba-Mu yang sedang merintis ya Tuhan, yang sedang berjuang di dalam perintisan pembangunan gereja Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, malam hari ini kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Biarlah ya Tuhan, ketika kami kembali dari tempat ini, ada kemenangan di dalam kehidupan kami yang hadir malam hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapatkan kekuatan. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kami akan memberikan persembahan kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang akan kami kumpulkan, diberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, bahkan diberkati ya Tuhan gereja-Mu ya Tuhan Yesus, ya sebagai pengelola di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita akan pujian kita segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Persembahan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu mempunyai karunia, bahkan juga mempunyai hidup yang melekat kepada Tuhan. Ya, sampai-sampai juga teman kerja daripada Mak Hari ini mengatakan ada roh jahat mengikuti Mak Hari dan lain sebagainya. Saya percaya dia ini anak Tuhan yang sungguh-sungguh sehingga bisa melihat hal-hal yang demikian. Di dalam kita juga jemaat di tempat ini biarlah juga memiliki karunia-karunia seperti itu, supaya saat kita dimanapun ditempatkan oleh Tuhan, kita bisa juga melihat sesuatu apa yang ada di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan juga di dalam gereja. Ya, tetapi itu memang membutuhkan satu harga ya untuk mendapatkan karunia-karunia seperti itu. Ya, puji nama Tuhan. Kita diberkati kesaksian daripada Mak Hari yang ada, bahwa teman sekerjanya mengingatkan ya supaya Mak Hari ini setia ibadah, bahkan juga
Dipertanyakan juga suaminya, apa sih dia beribadah ya? Kenapa sampai roh jahat bisa mengikuti ya, dan lain sebagainya. Itu ada sesuatu hal, yaitu celah daripada kuasa kegelapan ya. Mungkin apa yang membuat Mahari mungkin tidak bisa melawan satu kelemahan di dalam dirinya, mungkin karena capek di dalam pekerjaan, mungkin capek memikirkan suami, ya kapan bertobatnya dan lain sebagainya, sehingga ada rasa-rasa jenuh, ada rasa-rasa dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan hari ini bahwa dia saksikan, sekalipun dia capek masuk malam ya, pulang pagi dia berusaha juga datang ke gereja ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Luar biasa imannya yang menjadi kesaksian buat jemaat-jemaat yang lain. Secara apapun bekerja, jangan itu menjadi alasan kita untuk tidak datang ke gereja ya, karena itulah bukti cinta kita sama Tuhan di dunia. Itulah pernyataan kasih kita itu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kesaksian Ibu Hari yang ada ya. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua yang hadir juga. Tuhan memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan, bahkan juga lebih dalam lagi di dalam Tuhan, bahkan juga lebih lagi mencintai Tuhan dari yang lainnya ya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mengatakan El Shaddai, El Shaddai, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, El Shaddai mulia. Benar Bapa, Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan El Shaddai. Berkat-Mu melimpah atas kami yang beribadah malam hari ini. Berkat jasmani rohani sudah menjadi bahagian kami. Terlebih juga berkat keselamatan yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati tuan rumah, Ibu Hari yang ada. Berkati keluarga ini, suami istri, anak-anak yang ada. Tuhan berkati pekerjaannya, bahkan juga pendidikan anak-anaknya, bahkan juga Tuhan memberkati persembahan kami. Kecil dan besarnya kami memberi dengan sukacita, dan Tuhan mengembalikan sesuai dengan janji-janji-Mu. Kalau Tuhan sudah memberkati kami datang, Tuhan memberkati kami juga pulang ke rumah masing-masing, berjalan kaki naik kendaraan, dan tiba di rumah tidak kurang suatu apapun, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang salah kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkatnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita
kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.